Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan diri, nama saya Muhammad Arifin dengan NIM 18142015. Sini saya akan menjelaskan materi dari manajemen risiko imbal hasil, manajemen risiko investasi, dan manajemen risiko layanan prima. Yang pertama yaitu manajemen risiko imbal hasil. Manajemen risiko imbal hasil adalah salah satu kegiatan utama yang dilakukan dalam bank syariah, sebagaimana layaknya dalam industri perbankan syariah. Dengan kata lain, pembiayaan berarti menyediakan dana untuk memberikan fasilitas guna memenuhi kebutuhan pihak ketiga. Secara umum, pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis sesuai dengan tujuannya, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Dengan berkembang pusatnya pembiayaan dalam bank syariah bisa memungkinkan timbulnya permasalahan pada hukum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan tersebut. Adapun sumber pendapatan bank syariah dalam distribusi pembiayaan yaitu sebagai berikut. 1. Membagi hasil berdasarkan kontrak mudharabah, margin keuntungan atas kontrak jual beli, hasil sewa berdasarkan ijarah dan juga YMBT. Yang terakhir, fee serta biaya administrasi. Metode imbal hasil pembiayaan. 1. Penetapan tingkat imbal hasil. Imbal bagi hasil berdasarkan price based pricing. Yang kedua, tentukan pendapatan pembiayaan sesuai dengan tingkat pengembalian pasar. Contoh kasus risiko imbal bagi hasil yaitu pemantauan dan evaluasi kebijakan harga dilakukan pada waktu sebulan sekali atau sesuai meningkatkannya resiko bank dalam kebutuhan pasar. Yang B yaitu manajemen risiko investasi. Risiko investasi didefinisikan sebagai risiko yang muncul dari partisipasi dalam keuangan atau aktivitas bisnis lain yang disebutkan dalam kontrak dan ikut serta dalam menyediakan dana untuk sharing modal dalam bisnis yang beresiko. Bank syariah memiliki risiko investasi pada kontrak mudharabah dan musyarakah. Risiko investasi merupakan risiko yang ditimbulkan pada bank yang ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan dengan sistem bagi hasil, baik yang menggunakan metode profit and loss sharing maupun net revenue sharing. Pada risiko investasi mempunyai fitur yang berbeda, diantaranya 1. Mudharabah serta musyarakah merupakan akad yang mana di dalamnya berisi perjanjian pembagian akan keuntungan dan juga kerugian, dan juga akan menghadapi risiko hilangnya modal meskipun sudah diawasi dengan ketat. 2. Sifat dari investasi ekuitas membutuhkan pengawasan yang lebih dalam mengurangi yang tidak simetris. Yang ketiga, investasi ekuitas memungkinkan tidak memberi pendapatan yang stabil, serta keuntungan modal bisa jadi satu-satunya pengembalian. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam proses pengembalian keputusan berinvestasi sebagai berikut. 1. Menentukan kebijakan berinvestasi. 2. Menganalisa sekuritas. 3. Membentuk portofolio. Jenis-jenis investasi. Jenis investasi ini dibagi jadi 4. Salah satunya yang 1, investasi berdasarkan aset, investasi berdasarkan pengaruh, investasi berdasarkan bentuk, dan investasi berdasarkan pembiayaan. Contoh kasus pada manajemen risiko investasi yaitu pihak bank sedang melakukan pembiayaan pada pengusaha peternakan, di mana dalam hal ini merupakan pembiayaan investasi dengan menggunakan bagi hasil. Pada suatu kejadian usaha peternakan tersebut mengalami bencana berupa kebakaran, sehingga pihak bank juga ikut menanggung atas kerugian yang dialami dari usaha tersebut. Yang C lanjut yaitu manajemen risiko layanan prima. Pelayanan terbaik untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan premium adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Yang memenuhi standar kualitas adalah pelayanan yang memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan. Konsep pelayanan prima didasarkan oleh pengembangan
pelayanan prima melalui konsep yang terkoordinir, yaitu sikap, attitude, perhatian, tindakan, dan kemampuan. Mengingat potensi resiko layanan nasabah prima atau LNP, Bank Indonesia menunaikan peraturan LNP dimaksud di dalam Surat Edaran BI nomor 13/29/DPNP tahun 2011 tentang penerapan pada bank umum yang melakukan layanan nasabah prima. Adapun beberapa hal pokok yang menjadi tujuan pelayanan prima sebagai berikut. 1. Untuk menimbulkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. 2. Untuk menjaga agar pelanggan merasa dipentingkan. 3. Untuk mempertahankan pelanggan agar tetap setia menggunakan barang dan jasa. Fungsi pelayanan prima sebagai berikut. Yang ke-1, melayani pelanggan dengan ramah, tepat, dan cepat. 2. Menciptakan suasana agar pelanggan merasa dipentingkan. 3. Memenangkan persaingan pasar. 4. Memberikan keuntungan pada perusahaan. Contoh kasus pada manajemen risiko layanan prima yaitu seorang nasabah yang diberikan informasi yang tidak begitu jelas oleh customer service, di mana nasabah ini ingin membuka jenis buku tabungan, yaitu buku tabungan isi wadiah atau yang bisa disebut tabungan murni. Tetapi ketika dia ingin setoran tunai atau ingin menjadikan buku tabungan, alhasil tabungan itu bukan tabungan isi wadiah, tetapi tabungan akad mudharabah, di mana layanan prima ini tidak bisa begitu saja, di mana customer service tidak berkomunikasi terlebih dahulu kepada nasabah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.